Nah, ini ada pertanyaan satu, Romo, Ya, silakan. dari Ibu Sunarti. Oh, Nah, bagaimana menurut Dhamma kalau kita pernah bekerja sama dengan orang dalam berdagang, kemudian dia tiba-tiba berkhianat terkait dengan pekerjaan tersebut? Lalu karena kita tahu dia berkhianat kepada kita, maka kita berbohong sama dia. Bagaimana menurut Dhamma? Apakah kebohongan tersebut termasuk kebohongan yang membawa akibat berat? Anumodana. Silakan, Romo. ya, yang saya tangkap, kalau saya tidak salah tangkap ya, nanti kalau saya salah tangkap mohon dikoreksi. Yang saya tangkap begini, sudah pernah kerjasama, kemudian karena kita dikhianati oleh rekan kita, kemudian untuk menolak dia kerjasama, ya kita berbohong seperti itu, ya. Kalau menurut saya sih kita tidak perlu berbohong untuk menolak kalau misalnya rekan kita itu mau bekerja sama kembali, ya. Saya pernah mengalami hal yang mungkin mirip-mirip lah yang seperti Bu Narti alami. Kami pernah kerjasama sama seorang teman yang kelihatan perlu bantuan. Kemudian pada saat itu kita membantu karena melihat dia orangnya cukup cukup jujur, ya. Kemudian ya dari sisi agama dia tidak melewatkan waktu untuk bertemu dan berdoa sesuai keyakinan dia, ya. Jadi kalau kita berjalan sama-sama dia, pas waktunya sembahyang, dia singgah sembahyang, gitu, ya. Sampai satu waktu, eee, karena ini transaksinya besar, ya, saya kemudian mengagungkan satu rumah, ruko. Nilainya cukup besar, 500-an juta lebih. Nah, kemudian setelah bertransaksi, ternyata baru ketahuan bahwa partner saya ini sudah mengupgrade harga dari pembelian ruko yang dikerjasamai gitu, ya. Jadi artinya dia korupsi gitu. Nah, setelah mengetahui dikorupsi begitu, akhirnya lewat usaha-usaha, kemudian sekali lagi kalau bukan timbunan kebajikan yang berbuah, itu kami pun akan kehilangan 540 juta itu. Tetapi karena timbunan kebajikan masih ada, ya, akhirnya 540 juta itu masih bisa kembali utuh seperti itu, ya. Dan berikutnya ketika dia minta untuk kerjasama lagi, ya, kita tidak perlu berbohong. Kita cukup mengatakan bahwa memang saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda lagi karena pada saat bekerja sama Anda tidak jujur atau Anda berkhianat atau seperti apa gitu, ya. Jadi kita tidak perlu berbohong untuk mengatakan apa adanya seperti itu. Kenapa? Kita bukan menjelek-jelekan dia, tetapi kita mengatakan apa adanya. Semoga dengan mengatakan apa adanya ini, beliaunya bisa sadar, bisa berubah gitu, bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih jujur, sehingga mungkin dengan kita tidak bekerja sama bisa dibantu sama orang lain, seperti itu, ya.